Saya itu dari kemarin itu mempersiapkan untuk, saya itu berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Terus terang beberapa hari kebelakangan ini, saya nggak tahu ibu bisa begitu khotbah hari ini dengan, menurut saya itu buat saya saudara, itu sangat tepat. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi beberapa hari belakangan ini, di kepala, di hati saya itu begitu penuh, begitu ramai. Sehingga sesungguhnya saya ini hampir-hampir tidak bisa mendengar hati Tuhan itu seperti apa. Sampai saya coba lakukan segala sesuatu, saya coba berdoa, dan tidak ada suara itu yang berbicara kepada saya. Saya tanya Tuhan, Tuhan kau mau bicara apa? Bahkan sebenarnya semalaman saya kembali lagi berdoa, hampir-hampir gak bisa tidur, tidak ada firman yang keluar saudara. Dan kemudian tadi waktu di jalan menuju ke tempat ini, tiba-tiba Tuhan berkata, nak, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dan saya nggak tahu hari ini Tuhan berbicara hal yang sama kepada Ibu In. Dan buat saya itu adalah sebuah firman yang berbicara begitu keras buat hidup saya, sehingga membuat saya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Tadinya hari ini saya pengen bicara soal 3 orang saudara. Tentang Abraham, tentang Nuh, dan juga tentang Daud. Penyembahan 3 orang ini yang begitu wow, amazing. Tapi tiba-tiba tadi Tuhan ingatin kepada saya cerita tentang Ayub. Nanti kita akan buka di Ayub saudara. 1 ayat aja yang mau saya sampaikan, saya gak mau lama-lama. Saya cuma pengen menyampaikan sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi waktu tadi ibu berbicara tentang yang namanya hubungan, di belakang tadi Tuhan bicara di hati saya. Tuhan berkata kayak gini, seseorang tidak akan pernah bisa dikatakan setia kalau dia tidak pernah mempunyai hubungan dengan Tuhan. Pada suatu waktu saya sedang berbicara dengan seorang teman, dan dia berkata, bro, gue jadi ingat sama temanku waktu aku masih SMP katanya. Teman waktu SMP ini jatuh cinta kepada seorang perempuan, tapi tidak pernah menyatakan. Dan dari SMP kalau nggak salah sampai SMA, dia terus mencintai orang ini, wanita ini tanpa menyatakan. Siapa yang di sini pernah seperti itu saudara? Kok saya saudara? Enggak gitu. Bukan saya. Bukan perkara itu. Ini saya coba khusyuk loh saudara ya. Saya coba menenangkan hati saya, nggak pengen yang teriak-teriak gitu saudara. Dan kalau nggak salah dia cerita sama saya. Tapi bayangkan, nggak cuma sekedar menyatakan, tapi untuk coba ngobrol dengan orang ini pun nggak pernah. Teman saya cerita kayak gitu. Terus yang menggelikan hati saya hari itu waktu saya ngobrol sama dia bilang, gua nggak pernah bro menemukan orang yang begitu setia menantikan perempuan ini. Kemudian Roh Kudus di hati saya tuh kayak menggelitik ketawa. What? Saya bilang, bagaimana mungkin orang bisa dikatakan setia tanpa ada hubungan saudara? Saudara nangkap sampai sini ya saudara ya. Seringkali kita berkata kita menantikan sesuatu, menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Bertahun-tahun kita berkata aku udah menantikan, dan kita berkata aku setia menanti. Tapi gak ada hubungan yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin? Sehingga seringkali apa yang keluar adalah kemarahan, seperti yang ibu tadi bilang. Innermost kita. Yang keluar apa? Kekecewaan. Karena apa? Karena kita berpikir seringkali kita melayani di sini, kita datang ke tempat ini, maaf kata, hubungan kita dengan Tuhan hanya textbook, saudara. Seringkali. Alkitab berkata kalau kamu gak begini, kamu akan terima ini. Dan yang kita lakukan apa? Textbook. Dan tadi tiba-tiba Tuhan menceritakan kepada saya tentang Ayub, saudara. Kita buka sama-sama di dalam Ayub. Ayub pasalnya yang pertama.
ayatnya yang kelima. Saya bacakan saudara, ayat 1 ayat yang kelima berkata demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Siapa mereka? Anak-anak Ayub. Ya, Ayub ini adalah seseorang yang dikatakan orang yang sangat saleh, betul? Betul ya? Sampai Tuhan itu memamerkan Ayub di hadapan iblis. Benar atau benar? Sampai iblis jengkel. Sampai iblis incer hidup orang ini sedemikian rupa. Makanya kalau sering dipamerin ya saudara ya, saya ngeri saudara. Karena apa? Karena ya biar bagaimanapun juga pasti akan ada penampian saudara. Biar bagaimanapun juga. Nah, Ayub itu dikenal sebagai orang yang saleh. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, anak-anaknya Ayub ini paling suka pesta saudara. Siapa di sini yang suka pesta? Saya, pesta yang ilahi. Nah, pesta yang ilahi ya. Siapa di sini yang suka ikut pesta ilahi, saudara? Banyak ya, pesta lawatan suka semua ya. Tapi jangan cuma jadi pesta, saudara. Balik lagi di ayat 1 ayat 5 tadi. Tolong, terima kasih. Dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban. Dan ini dilakukan setiap hari oleh Ayub. Pagi-pagi. Di tempat ini siapa yang pagi-pagi mempersembahkan korban penyembahan kepada Tuhan tanpa bolong, saudara? Saya nggak berani angkat tangan. Tanpa bolong nggak ada yang berani. Ini Ayub. Amazing. Tapi sebanyak jumlah anak Ayub, sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya saya cerita aja deh, udahlah nggak apa-apa lah. Jadi waktu itu saya terkapar saudara di tempat tidur selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, tolak dalam nama Yesus. 3 minggu, kok 3 bulan? Nggak ada, tolak dalam nama Yesus. Jadi waktu itu sampai akhirnya Tuhan itu tunjukkan ayat ini kepada saya. Dan tadi Tuhan bicara lagi dengan ayat ini. Maksudnya apa saudara? Tanpa kita sadari, ini saya lah saudara. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman MOG yang lain. Setiap kali saya mempersembahkan korban penyembahan di waktu-waktu yang kusyuk, di waktu-waktu yang penting, seringkali saya berpikir, Tuhan, aku sudah mempersembahkan korban. Tapi Tuhan bicara, nak, sadarkah engkau bahwa engkau seringkali itu seperti Ayub? Engkau mempersembahkan korban supaya hidupmu aman. Engkau mempersembahkan korban supaya kamu diberkati. Engkau menaikkan korban supaya kamu A, supaya kamu B, supaya kamu C, supaya kamu terima ini, supaya kamu gak dikutuk, supaya kamu gak sakit. Dan saya gak tahu seberapa banyak di antara kita yang kita melakukan itu supaya murka Tuhan tidak turun atas kita. Dan ini apa saudara? Ini bicara soal hubungan. Penyembahan itu adalah bicara soal hubungan. Kemarin Mem Christine kalau misalnya ada di tempat ini, beliau khotbah sangat bagus tentang Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Dia cerita kenapa sih ternyata di kitab yang lain ditulis bahwa pada waktu itu ketika Abraham sudah dapat Ishak, Abraham itu hampir-hampir tidak pernah lagi mempersembahkan korban yang Tuhan bikin Tuhan itu suka. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu minta Abraham untuk persembahkan Ishak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini akan menjadi orang-orang yang akan dikatakan saleh
yang ikut ibadah setiap Sabtu, Minggu, Senin, mungkin kita melayani Tuhan. Luar biasa. Saya makin kesini, saya makin apa ya saudara? Saya itu makin kesini tuh saya makin, Tuhan tolong supaya hatiku ini tidak menjadi biasa. Tuhan itu baik saudara. Yang ibu ceritakan tentang di Tanjung Selor, saudara nggak tahu betapa berisiknya di sini saudara. Kita nggak pernah tahu. Tuhan akan pakai kita, iya. Tuhan akan urapi kita, iya. Tuhan akan mengatakan kita ini adalah orang yang saleh di depan semua orang, dipamerkan, flexing sedemikian rupa, dibanggakan oleh Tuhan, iya. Tapi pada waktu Tuhan bertemu dengan kita face to face, di situ sebenarnya hati Tuhan itu akan dinyatakan. Dan bagaimana setiap kita itu pada waktu Tuhan itu ingin menjumpai kita face to face, seberapa hati kita itu benar-benar siap. Mungkin di tempat yang crowd, di tempat yang ramai, Tuhan itu mungkin saking kita ini rohaninya punya keengganan untuk bicara jujur di hadapan kita, sampai Tuhan sungkan loh saudara. Sering. Dan waktu saya baca ayat ini, iya Tuhan. Dan maaf kata, Roh Kudus bilang, banyak dari anak-anakku yang seperti itu. Tapi Tuhan itu berkata, Lis, orang itu gak akan pernah bisa dikatakan setia kalau kamu gak pernah punya hubungan. Karena apa? Dalam sebuah hubungan ada yang namanya perkenalan. Dalam sebuah hubungan ada yang namanya perjalanan. Dalam sebuah hubungan ada yang namanya proses. Dan seringkali proses itu gak cuma bicara soal yang enak. Kalau kita kan manusia, kita pengennya yang enak-enak aja, betul gak? Tapi tanpa kita sadari, dalam sebuah hubungan kita akan bertemu dengan pisau. Dalam sebuah hubungan kita akan menjumpai yang namanya api. Dalam sebuah hubungan kita akan menjumpai yang namanya cambuk, saudara. Dalam sebuah hubungan kita akan makin mengenal dengan siapa kita berhubungan. Wah, orang ini kok rohani banget ya di atas mimbar, tapi kehidupannya, omongannya tajam, hatinya kejam. Maaf urut, enggak maksud ini. Tidak. Enggak, soalnya saya bicara gini yang paling kencang ini ketawanya Ibu Ruth ini. Ibu Ruth itu tidak kejam sama saya, enggak. Sama yang lain saya enggak tahu. Enggak, tos dulu kita ke atas dulu. Salam. Enggak. Saya jadi terintimidasi nih. Tapi iya saudara, betul nggak saudara? Karena dari belakang aja kedengar. Dalam sebuah hubungan kita akan lihat semua tetek bengeknya saudara. Dan bagaimana sikap hati kita untuk kita tetap bisa berdiri dan tetap di sampingnya dan kita berkata, aku tetap mau setia. Itu yang paling penting saudara. Itu sebabnya yang namanya penyemar itu bicara soal hubungan. Bagaimana mungkin seorang Abraham waktu Tuhan yang berjanji memberikan Ishak sebagai anak perjanjian, satu-satunya modal Abraham untuk sampai kepada destiny. Dan hari itu Tuhan minta, kalau Abraham tidak punya hubungan dengan Yahweh saudara, dia akan berkata, Tuhan ini Tuhan yang kejam. Karena Abraham udah gak mungkin lagi punya anak lagi, umurnya udah cepet lebih saudara. Maaf kata, di Alkitab dikatakan Abraham itu sudah mati pucuk saudara. Alkitab loh menyatakan dengan gamblang. Tapi karena sebuah hubungan yang berkata bahwa Abraham tahu ini Tuhan yang dia sembah, dia punya trust yang sedemikian rupa, sehingga membuat dia berani mengambil sebuah resiko untuk dia angkat anaknya naik. Dan gak tanggung-tanggung, dia gak tunggu-tunggu saudara. Dia gak nunggu-nunggu sampai ada persembahan yang Jehovah Jireh sediakan. Dikatakan pada waktu Abraham hendak menikam Ishak, maka malaikat Tuhan berbicara di situ. Kenapa? Hubungan. Pesan Tuhan hari ini dari firman yang saya sampaikan adalah ini mengenai
hubungan. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Iin di poin nomor 2, saudara. Kalau kita ini gak punya hubungan, saudara, kita akan melihat segala sesuatu itu apa ya? Semuanya itu adalah sebuah kompetisi. Nangkap maksud saya, saudara? Kita ini ada MOG, kita ini terdiri dari 4 orang. Saya bilangnya 4 orang petinggi, 5 orang, 6 orang lah. Betul. 6 orang petinggi. 6 bintang kalau saya bilang. 6 bintang ya kan. Tambah satu lagi Puyer 16 tuh, bintang 7. Betul, betul. Tambahin bunut, jadi udah 7 puyer. Kalau tahu iklan Puyer 16 tuh keliling, saudara. Dan setiap orang itu punya kekuatan masing-masing, seperti yang kami pernah ceritakan. Kalau Pak Leo itu punya kekuatan masuk di ruang Maha Kudus. Eric Matthew itu punya kekuatan sweetness, healing. Makanya kemarin gulanya sempat tinggi, saudara ya. Kita harus berdoa supaya turun, saudara. Karena dia manis banget, saudara. Kalau udah nyanyi tuh, aduh manis banget. Tiap hari minumnya es teh manis. Saya bingung, saudara, sama itu orang. Kalau Colby itu cinta. Kalau Colby kan kalau misalnya udah nyanyi lagu apa? I love you. Aduh, saya kasar, saudara, kalau saya nyanyi. Kalau Holmes dengan kingdomnya bermain keyboard, mengalirkan greatness. Stanley dengan keilahinya, apalagi kalau udah main di ujung, bring gitu kan. Ya kemarin Rollis mainnya nggak ada quick-quicknya. Nggak ada, saudara. Saya main dari kunci C tok, saudara. Makanya kalau udah naik saya bingung, saya tunggu dulu, main di mana? Chat dulu. Rollis Firman dengan marah-marahnya, orang bilang Pak Eric Stanley itu pernah ngomong, ini nih pemimpin pujian dengan karunia ngamuk-ngamuk katanya. Tapi kalau misalnya kita ini berjalan tidak menjadi sebagai seorang penyembah yang benar seperti yang Matius katakan, maka ini akan jadi kompetisi. Maka saya akan berkata, lu gak boleh ngamuk-ngamuk ya. Cukup gue yang ngamuk-ngamuk kalau nyanyi. Dan saya akan berkata kepada Colby, kalau Colby mulai, bro bantuin dong, Colby aja kan, Colby lagu cinta. Banyak alasan, saudara. Akan jadi apa? Akan jadi sebuah kompetisi. Tapi kalau kita punya hubungan, maka kita akan sama-sama bergandengan tangan untuk mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting Tuhan disukakan. Yang penting Tuhan hadir. Yang penting Tuhan berkenan. Yang penting Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Bukankah itu lagu yang diciptakan oleh Matt Redman, saudara? I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. When it's all about you, it's all about you. Sekali lagi. I'm coming back to the heart of worship. Terima kasih Tuhan. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of. Mari sama-sama melihat kepada hati kita, saudara, sambil nyanyikan lagu ini. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, the things I've made. When it's all about you, it's all about. Sekali lagi, I'm coming back to the heart of worship. I'm
Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Tolongi hati kami Tuhan, tolongi hati kami. Untuk kami kembali kepada inti penyembahan. It's all about you Jesus. I'm sorry Lord for the things I've made. When it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Perjalanan bersama dengan Tuhan sampai akhirnya yang membuat Ayub itu mengalami hal yang tidak enak, saudara. Betul ya? Nah, perjalanan Ayub itu dimulai pada waktu itu kekeosan tiba-tiba datang di hidup Ayub. Sehingga akhirnya Ayub itu mengalami sakit, dia mengambil beling, mengoreki tubuhnya. Sampai akhirnya teman-temannya pun datang yang rohani-rohani, bener kan ya? Ngomongin Ayub, nasihatin Ayub, ngasih firman. Betul kan? Seringkali kan itu yang terjadi dalam hidup kita. Namun, saya akan persingkat saudara. Di akhir cerita di Ayub 42, Ayub berkata begini. Ayub mengatakan bahwa dahulu dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Tapi hari ini, mataku sendiri telah memandang engkau. Itu berbicara apa saudara? Itu berbicara soal hubungan yang terjadi dari ayat 1 sampai ayat 42. Dan Ayub tidak dengan gampang mengatakan akhirnya dia mengenal Tuhan. Tapi butuh 42 pasal dalam hidupnya sampai akhirnya dia menyerah dan dia berkata, "Iya Tuhan, Engkau yang benar." Saya berdoa kepada setiap kita yang di tempat ini saudara. Mari cek kepada setiap hati kita. Masih ada gak sih binar itu? Waktu kita dengar lagu Hosana, apa reaksi kita saudara? Apakah kita akan berdiri menyanyi dengan lantang? Atau kita sedang, Tuhan Engkau Allah yang maha tinggi. Masih adakah pengagungan yang lahir dari dalam sedemikian rupa saudara? Waktu kita dengar lagu tentang cinta, apa yang pertama kali keluar? Apakah sungguh sebuah cinta yang lahir? Atau sesuatu reaksi yang kita buat seolah-olah cinta-cintaan? Begitu lagu pertobatan. Ini yang paling sering saya geli dengan diri saya sendiri juga saudara. Jujur ngaku dosa. Waktu lagu pertobatan, apakah ada hati yang bertobat seperti yang ibu bilang lahir dari innermost, atau yang lebih mendahului bibir kita saudara? Sejujurnya kita seringkali berusaha kayak gini. Kita akan men-set yang di luar ini untuk gimana caranya supaya bertobat sampai nanti Tuhan urusin deh yang di dalam. Tapi karena apa? Karena kita gak cukup punya hubungan. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, sampai itu gak pernah bisa keluar dari sini. Saya tidak bisa berkata mengelak waktu ibu In bilang Man of God itu kalau udah nyanyi soal perang jago. Kalau udah nyanyi pengagungan jago. Kalau udah nyanyi soal kabut lumayan jago. Tapi begitu nyanyi cinta, Man of God bukan saudara. Kenapa kita gak bisa pungkiri bahwa yang di dalam ini kita benar-benar bukan kekurangan cinta Tuhan. Tuhan begitu mencintai kami, yes. Tapi hati kami mungkin yang tidak terlalu mencintai Tuhan. Sehingga gak pernah lahir dari sini. Sampai harus ada pemanasan yang men-trigger untuk cinta itu bisa keluar. Sampai kapan? Kalau bahasanya paleo adalah sampai kapan kita ini orang-orang kita ini harus nunggu dibukain pintu terlebih dahulu baru kita ini berani masuk ke tata kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya bicara soal yang di dalam.
yang di sini. Saya nggak tahu bahasa saya apakah terlalu metafor atau apa, tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun Anda yang ada di tempat ini termasuk saya, kita belajar sesuatu hari ini dan kita berurusan dengan Tuhan. Hubungan itu berbicara tentang hati. Hubungan itu bicara tentang hati. Hubungan itu bicara tentang hati. Dan Tuhan itu sangat rindu untuk membereskan setiap hati kita masing-masing. Mari pejamkan mata kita sama-sama, saudara.